Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan Hagios Ratio Next atau disingkat ARN. Sebelum itu mari saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nizar Koba, NIM 2205121403 dari kelas Sistem Informasi A 2022. Sebelum kita masuk ke apa itu algoritma penjadwalan ARN, mari kita mengetahui penjadwalan proses terlebih dahulu. Penjadwalan proses berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Pengertian dan sasaran penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan, yang pertama, proses yang harus berjalan, yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Seperti itulah penjelasan singkat dari penjadwalan proses. Mari kita lanjut ke algoritma penjadwalan ARN. ARN adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah memproses, proses berjalan sampai selesai, dan juga HRN merupakan penjadwalan berprioritas dinamis dan penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job ini lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani terlebih dahulu. Di sini ada juga sifat-sifat dari HRN. Algoritma penjadwalan CPU ini memiliki dua sifat, yaitu yang pertama non-preemptive. Jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diberhentikan sampai proses tersebut selesai. Yang kedua, prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberi ke proses mungkin hanya berumur pendek, disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungannya. Seterusnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari HRN. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu respon time-nya itu lebih cepat. Yang kedua, tidak terjadi stallation karena proses yang memiliki dua prioritas dinamis. Yang ketiga, setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Dan adapun kekurangannya ya terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusinya. Itulah pengertian dari HRN ya. Dan di sini ada juga contoh hitungan dari Hagios Ratio Next atau HRN. Di sini
ada penjadwalan HRN. Nah, di sini ada nama proses yang itu ada P1, P2, dan P3 dan P4. Di sini ada waktu tiba yang dimana P1 mempunyai waktu tiba yaitu 5 dan P2 mempunyai waktu tiba 2 dan P3 mempunyai waktu 0 atau 0 dan P4 mempunyai waktu tiba 3. Dan di sini ada waktu lama yang dimana P1 mempunyai waktu lama 10, P2 mempunyai waktu lama 8, P3 mempunyai waktu lama 5, dan P4 mempunyai waktu lama 2. Setelah itu kita akan mengurutkan penjadwalan HRN dari waktu tiba paling kecil hingga paling besar. Nah, ditemukan yaitu yang pertama itu paling kecil P3 dengan waktu tiba 0, P2 dengan waktu tiba 2, P4 dengan waktu tiba 3, dan P1 dengan waktu tiba 5. Nah, setelah diurutkan, kita akan mencari penjadwalan P3 atau menghitung penjadwalan P3. P3 di sini kita akan menghitung dari mulai ini 0 yang kita dapat dari waktu tiba yaitu 0. Nah, waktu selesai yang kita dapat dari lama dan waktu mulai ditambah yaitu 5 ditambah 0 sama dengan 5, dan lama tanggap yaitu 5 dikurangi 0 yaitu 5, atau waktu selesai itu dikurangi waktu tiba dan hasilnya itu lama tanggap. Nah, di sini juga ada Gantt chart-nya yaitu mulai dari 0 berhenti di angka 5. Nah, setelah itu kita akan menghitung rasio dari P2, P4 dan P1. Kenapa kita harus menghitung itu? Karena supaya kita akan mengetahui penjadwalan yang mana yang akan kita hitung selanjutnya. Nah, di sini ada rumus dari rasio tersebut yaitu waktu tunggu ditambah waktu layanan yang dibagi waktu layanan. Nah, P2 ini yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, 5 ini didapat dari selesainya P3 ya, dan dikurangi 2 ini didapat dari waktu tiba dari P2 ya, sama dengan 3. Nah, setelah itu kita akan menghitung rasio dari P2 yaitu 3 ditambah 8 yaitu 3 ditambah 8 11 dibagi 8 yaitu 1,375. Nah, 3 ini kita dapat dari waktu tunggu atau waktu sia-sia ditambah 8 yang kita dapat dari waktu lama dibagi 8 juga didapat dari waktu lama juga, sehingga hasilnya 1,375. Nah, seterusnya juga begitu yang di bawah P4 5 dikurangi 3 sama dengan 2 ditambah 2 4 dibagi 2 sama dengan 2, 5 dikurangi 5 sama dengan 0 ditambah 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, di sini rasio yang paling besar yaitu rasionya di P4. Nah, berarti selanjutnya kita akan menghitung penjadwalan P4. Di sini waktu mulai kita dapat dari waktu selesainya P3. Nah, dan di sini waktu selesainya P4 kita dapat dari waktu lama ditambah waktu mulainya P4 yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Lama tanggap kita dapat dari waktu selesai dikurangi waktu tibanya P4 yaitu hasilnya 4. Nah, karena selesainya P4 itu 7 dan chartnya berarti dimulai dari 5 berhenti di angka 7. Kita akan menghitung lagi rasio P2 dan P1 untuk menentukan
rasio siapa yang paling gede, dan kita akan menghitungnya terlebih dahulu. Ya, P2 ya seperti rumus yang tadi, sama waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Nah, di sini P2 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 7 dapat dari mana? Yaitu kita dapat dari selesainya P4, yaitu 7. Nah, di sini juga P1 7-nya dapat dari P4 ya, sama rata P2 dan P1 dikurangi 2 dapat dari waktu tibanya P2 sama dengan 5. Dan di sini kita akan menghitung rasionya. Yang pertama 5 ditambah 8, 13 dibagi 8 sama dengan 1,625. Nah, 5 ini kita dapat dari waktu sia-sia atau waktu tunggu ditambah 8, yaitu waktu lama atau waktu layanan dibagi waktu lama juga 8 ya, sehingga hasilnya 1,625. Begitu pula P1 yang dimana 7 dapat dari waktu selesainya P4 dikurangin 5 yang kita dapat dari waktu tiba P1 yang hasilnya 7 dikurangi 5 2. Dan di sini juga dapat dari hasilnya waktu sia-sia atau waktu tunggu ditambah 10 dari waktu lamanya P1. Di sini juga waktu lamanya P1, jadi 2 tambah 10 12 dibagi 10 hasilnya 1,2. Nah, di sini kita dapat melihatnya yang paling gede adalah P2. Ya, berarti kita akan menghitung penjadwalan P2. Di sini penjadwalan P2 waktu tibanya 2, waktu lamanya 8, dan waktu mulai ini kita dapat dari waktu selesainya P4 yaitu 7. Ya, berarti waktu mulainya P2 adalah 7, dan waktu selesainya P2 kita dapat dari waktu lama dan waktu mulainya P2 ditambah 8 ditambah 7 15. Nah, lama tanggap ini kita dapat dari selesainya P2 dan waktu tibanya P2, 15 dikurangi 2 yaitu 13. Dan sehingga gancarnya yaitu selesainya P2 itu 15. Dari kita mulainya di 7, berhentinya di angka 15. Seperti ini gancarnya. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung penjadwalan P1 karena ini proses yang paling terakhir. P1 memiliki waktu tiba 5, waktu lama 10, waktu mulai 15 yang kita dapat dari waktu selesai P2 yaitu 15 ya. Jadi, dan di sini waktu selesai P1 kita dapat dari waktu mulai ditambah waktu lamanya P1 yaitu 10 ditambah 15 berarti 25, dan lama tanggapnya yaitu kita dapat dari waktu selesainya P1 dikurangi waktu tibanya P1. 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Jadi gancarnya selesainya di 25, mulainya dari 15, selesainya 25. Nah, seperti ini gancarnya. Dan penjadwalan ARN fullnya ya seperti ini. Setelah itu saya akan menjelaskan juga implementasi algoritma penjadwalan HRN dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil konsep dari salon ya, perang salon seperti gambar di sini. Nah, ini cuci rambut, waktu tibanya 0, waktu lamanya 5, cetok rambut, waktu tibanya 3, waktu lamanya 8, dan potong rambut waktunya 4 dan waktu lamanya 4. Nah, tapi sebenarnya itu yang terjadi adalah cuci rambut dulu, baru potong rambut, baru cetok rambut. Tidak seperti ini, karena
rasio potong rambut itu lebih gede atau lebih besar dari catok rambut, sehingga kita akan memprosesnya terlebih dahulu. Jadi proses yang benar itu adalah cuci rambut, potong rambut, dan catok rambut, sehingga mendapatkan hasil rambut yang indah dan bagus ya. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau apa itu mohon maaf, karena saya juga manusia. Dan jangan lupa di like dan di subscribe, dan jangan lupa komen juga. See you next time. Goodbye.